Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di acara Bincang-Bincang Rektor. Alhamdulillah sekarang memasuki episode yang ke-66. Hadir bersama saya narasumber dua orang, ini laki-laki dan perempuan, adalah kepala badan. Jadi kampus kita di UTS punya wakil rektor. Pada bincang-bincang rektor sebelumnya kita ada 4 wakil rektor, kemudian ada 1 sekretaris universitas dan didukung oleh 2 badan. Nah, badan yang pertama adalah Badan Penjaminan Mutu Akademik atau BPMA, dan yang kedua adalah Badan Pembinaan Karakter dan Hubungan Orang Tua Mahasiswa. Nah, bersama ini kami terima kasih sudah hadir ketua atau kepala badan. Pertama kepala badan kita sebut BPKO. Assalamualaikum Bang Lalu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Rektor. Ini saya sama beliau ini cukup dekat ini sejak dulu sebelum di UTS gitu ya, sejak beliau S2 di Universitas Indonesia di Teknik Metalurgi ya Bang ya. Kita sudah sampai sering ketemu di sana ya. Sekarang memimpin BPKO ya. BPKO. Nah, Oke. Dan selanjutnya seorang kepala Badan Penjaminan Mutu Akademik, Ibu Janatun Alia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Wah, warnanya sekarang pakai, kemarin saya warna itu bajunya. Sekarang saya pakai sekarang pakai baju itu ya. Bu Janatun adalah kepala Badan Penjaminan Mutu Akademik BPMA kita ya, dan juga dosen ya sekarang Bu Alia ya. Sedikit cerita tentang perkenalan pribadi Bu Ria sebagai dosen dan background pendidikan mungkin. Baik Pak Rektor, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Janatun Alia. Sekarang saya diberi amanah untuk menjabat sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu Akademik. Selain itu, aktivitas sehari-hari saya juga sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Bisnis Digital. Ya, dan bergabung ke UTS dari kapan tuh Bu Lia? Saya bergabung ke UTS sejak 2014 Pak Rektor, di bulan Agustus. Wah, berarti 1 tahun didirikan UTS sudah langsung jadi staf di UTS ya. Jadi mengalami berbagai perkembangan yang terjadi di UTS dari awal hingga sekarang ya. Dan dari awal memang sudah di BPMA. Sebelumnya ketika masuk belum di BPMA karena di awal UTS itu tidak ada ya. Penjaminan mutunya itu ada, tapi ranahnya belum mengembangkan SPMI pada saat itu. Ya, SPMI itu apa mungkin dijelaskan sedikit? SPMI itu Sistem Penjaminan Mutu Internal. Jadi apa itu? Sebuah standar di mana kita tata kelola tridharma perguruan tinggi itu mengacu kepada standar tersebut. Nah, standar di UTS ini itu acuannya peraturan dari pemerintah, ya, peraturan menteri ya, penjaminan mutu gitu. Nah, sekarang yang baru kemarin ya, namanya SNDikti ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang baru saja diterbitkan melalui Permen nomor 53 ya kan, kemarin yang salah satunya yang skripsi supaya tidak ada gitu ya, dan lain-lain. Banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah. Terus dari BPMA itu sendiri Balia dari tahun berapa ya? BPMA sendiri itu dari tahun 2017 Pak. Dan sudah bergabung langsung di sana ya? Betul. Waktu itu kepalanya masih Pak Abi. Pak Abizar, ya, sahabat kita Pak Abizar yang awalnya sebagai kepala BPMA. Dan yang menarik, BPMA ini kan menjadi backbone-nya kampus karena standar pendidikan tinggi ada di sana. Pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat gitu ya. Juga ada standar kerjasama. Ada standar kerjasama, kemahasiswaan dan lain-lain ya. Misi. Iya, bahkan visi misi pun harus ada standarnya ya. Nah, kemudian peranan penting BPMA itu apa bagi sebuah universitas Balia? Jadi penjaminan mutu sendiri kami memang punya peran untuk mengawal proses implementasi SPMI sendiri gitu. Apakah baik dari tingkat universitas, fakultas hingga program studi itu berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh universitas. Karena kaitannya akan ada evaluasi berupa akreditasi nanti ya. Betul Pak Rektor. Pada akhirnya nanti akreditasi. Ya, akreditasi baik kalau dulu kan dilakukan oleh Ban PT ya. Ban PT sekarang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri ya. Ban PT ke depan hanya untuk perguruan tingginya.
Hanya AIPT ya, akreditasi institusi perguruan tinggi ya. Jadi bukan program studi lagi. Nah, cerita dong dulu gitu ya, apa tantangannya yang dulu ya. Terus kemudian bagaimana pada saat kepengurusan kita di 2020 sampai 2024 ini, apa yang dilakukan oleh Balia. Jadi tantangan dulu, terus kemudian hingga sekarang. Baik Pak, untuk tantangan sendiri, karena kita BPMA itu benar-benar baru, istilahnya baru paham bahwa akan ini universitas ini mau dibawa kemana gitu. Akreditasi kita targetnya akan bagaimana gitu selanjutnya. Nah, pada tahun 2017 kebetulan pada saat itu UTS mendapatkan hibah PTS ASU namanya waktu itu. Jadi kita belajar ke Universitas Indonesia waktu itu, rektor di Fakultas Teknik. Nah, di sana kita mulai kenal gitu, apa sih SPMI gitu. Saat itu dekannya masih Pak Henry bukan? Dr. Henry Budiono ya? Atau Pak Munir? Pak Munir itu kalau nggak salah dari Pak Badrul Munir ya, ada Pak Badrul Munir yang kebetulan beliau waktu itu yang menjadi asesornya atau pelaksananya ya. Betul, yang mengajarkan kita apa sih SPMI itu. Oh iya. Apa sih ISO itu. Jadi belajarnya langsung ke UI ya. Langsung belajarnya ke UI, kita studi banding ke sana. Kemudian kita mendapat kepelatihan, mendapatkan sertifikasi sebagai auditor juga bersama dengan UI. Iya. Dan kemudian dari sana awal-awalnya memang belum ada dokumen-dokumen SPMI. Jadi kita benar-benar membuat itu dari awal ketika tahun 2017. Iya, standar-standar macam-macam itu ya. Dan bukunya tebal sekali segini ya. Tebal sekali, dan itu memang kita mengacunya kiblatnya istilahnya Pak Rektor itu ke UI gitu. Iya. Ketika tahun sudah 2020 muncul peraturan Permendikbud nomor 3 tentang standar nasional pendidikan. Ya, yang sekarang sudah dicabut ya. Ya, betul Pak Rektor. Nah, itu kita merevisi kembali SPMI kita, bagaimana caranya agar sejalan gitu dengan peraturan yang ada. Nah, di situ kita bentuk lagi tim auditor, bertambah lagi jumlah auditor kita, belajar lagi. Nah, pada saat itu kita mengundang pemateri dari Dikti, kebetulan Pak Rektor beliau adalah guru besar di Universitas Udayana, saya Pak Profesor Nyoman Sadre. Nah, beliau ini sebagai fasilitator wilayah LLDikti 8. Beliau yang akhirnya membantu kita buat nge-review SPMI-nya UTS sampai dengan sekarang, sehingga apa yang menjadi standar yang ditetapkan oleh universitas itu terimplementasi dengan baik. Nah, itu bisa dibuktikan dengan tingkat akreditasi kita, Pak Rektor. Betul. Universitas. Sekarang universitas ya. Akreditasi baik sekali. Ya, alhamdulillah. Nah, tapi kalau soal akreditasi ini kan ada dua ya. Tadi AIPT, akreditasi institusi perguruan tinggi, dan juga program studi ya. Tapi keseharian sehari-hari Mbak Lia ini timnya siapa aja tuh di sana? Tim di PPMA itu ada 5 orang. 5 orang dengan saya berarti. Yang membantu saya ada 2 deputi. Deputi SPMI-nya sendiri, beliau memang tanggung jawabnya itu bagaimana mengawal SPMI. Siapa itu di sana? Itu Pak Ahmad Jibrail, beliau dosen di akuntansi, program studi akuntansi. Kemudian untuk deputi AMI-nya, audit mutu dan akreditasi, itu dipegang oleh Pak Lukmanul Hakim. Beliau adalah dosen dari program studi aktuaria. Dan kita dibantu oleh 2 staf tenaga pendidikan. Dan juga mungkin karena tadi ada auditor yang lain, ada juga tenaga-tenaga dari dosen-dosen yang profesional ya. Ya, kalau untuk tim auditor karena sifatnya ad hoc, ketika kita evaluasi kemudian audit mutu, itu kita dibantu oleh 26 dosen. 26 dosen auditornya ya. Karena memang apalagi program studi kita sekarang sudah 33. 33 dan harus dilakukan audit per semester itu kan atau per tahun? Kalau audit itu per tahun, tapi evaluasi kita lakukan setiap semester. Jadi evaluasi setiap semester, 33 program studi itu cukup banyak dan harus dilihat kesesuaian dengan ini. Saya dengar ada ini juga inovasi dari Bulia, yaitu sistem penjaminan mutu itu. Cerita dong kenapa harus ada itu? Jadi sistem informasi penjaminan mutu namanya kami singkat dengan SISJAMU. Awalnya itu karena kebutuhan sebenarnya Pak Rektor, standar kita banyak gitu,
Sehingga kita butuh sistem yang membantu kita untuk mengakomodir itu gitu Pak Rektor. Mulai dari ketersediaan dokumen, kemudian proses penghitungan capaian dari standar-standar yang dicapai oleh program studi. Nah itu sistemnya kita bangun gitu Pak Rektor. Yang awalnya itu hanya cuma sekedar upload dokumen. Nah, sekarang sudah bisa menghitung gitu. Ya, nilai perkiraan untuk akreditasi ya. Betul. Sehingga nanti dari hasil itu kita bisa merekomendasikan bahwa program studi ini sudah siap maju akreditasi. Oke. Jadi ada satu mekanisme kontrol dari kita supaya ya tentu saja kita ingin continuous improvement ya. Kalau sekarang misalnya akreditasi kita program studi ini baik dengan nilai misalnya 200 sekian karena antara 200 sampai 300 ya sampai baik sekali itu. Maka ya harus ada peningkatan gitu ya. Dan juga bisa kontrol per semester untuk lihat mungkin program studi mana yang perlu digenjot, bagian apa dan lain sebagainya. Dan itu terbuka oleh mereka juga ya. Terbuka, fakultas bisa melihat, program studinya sendiri bisa. Terutama fakultas sebagai UPPS dan program studi yang akan diakreditasi. Menarik itu, Sisjamu ya disebutnya ya. Dan ini sudah kita siap dan sudah di copyrightkan ya. Sudah sistemnya. Nah lalu kita berbicara pembukaan program studi baru. Cerita sedikit tentang prodi baru nih. Terkait program studi baru ini tantangannya cukup besar Pak Rektor karena memang kebutuhan kita akan di Sumbawa itu akan pendidikan. Jadi bagaimana sebisa mungkin UTS ini menyediakan tempat belajar gitu, menyediakan beragam keilmuan gitu Pak Rektor. Jadi tidak jauh lagi calon mahasiswa itu untuk belajar di luar Sumbawa gitu. Jadi kita menyediakan itu. Nah, untuk membuka program studi sendiri ya bukan sekedar kita buka program studi. Ya, tidak sesimpel itu ya. Tidak sesimpel itu. Biasanya gimana? Coba dijelaskan. Ada kendala juga gitu. Ada program studi yang masih moratorium seperti Pak Rektor Artinya tidak dibuka oleh pemerintah untuk dibuka ya? Enggak ujuk-ujuk kita, mau buka program studi ini langsung mengajukan. Kita melihat dulu apa program studi yang mungkin untuk bisa diajukan untuk dibuka. Gitu. Mungkin peminatnya kejenuhan ya, tingkat kejenuhan. Dan itu ada proses pengajuannya, ada penyusunan borangnya, studi kelayakannya. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba kita ngajuin terus disetujui ya? Ada juga proses kita pernah ditolak juga. Gitu. Bukan pernah lagi, sering kali. Jadi ya betul tadi kita punya program studi pertambangan misalnya yang baru ya, itu berdarah-darah juga kita tuh untuk mengajukan dan kemudian ini ada yang ditolak-tolak ya dulu ya Mbak Lia ya. Di samping itu memang kita ingin mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Sumbawa ya, di mana pertambangan kan memang jadi satu sektor. Dan memang sekarang banyak ya mahasiswanya ya di sana. Pertambangan itu salah satu program studi yang peminatnya banyak. Paling banyak ya untuk saintek ya. Iya untuk saintek. Selain informatika tentu saja. Informatika tentunya. Iya. Jadi ada berapa penambahan program studi selama Mbak Lia sebagai kepala BPMA ini? Selama 2020-2024? 2020 kita punya satu program studi baru. Kemudian 2021 kita punya 5 program studi. 6 berarti ya? Kemudian 2022 kita punya 3 program studi. Ya, berarti 9. 2023 kita punya 2 program studi baru. Ya, ditambah dengan proses penyatuan. Proses penyatuan dari ISBUN. Itu sehingga ada program studi. Jadi total ada 18. 18 program studi baru. Double dari sebelumnya 15. Bahkan lebih ya dengan ini. Sebenarnya tantangannya apa Mbak dengan banyaknya program studi ini? Tantangannya meyakinkan program studi gitu Pak Rektor bahwa sebenarnya ini penting sebenarnya. Bukan yang ketika akreditasi itu baru sibuk-sibuk gitu. Iya, waktunya ya. Jadi tidak boleh misalkan ya mungkin teman-teman program studi ya. Jadi jangan pada saat akreditasi kemudian kita baru sibuk-sibuk menyiapkan dokumen-dokumen yang banyak itu ya. Sekarang standarnya berapa? Standar kita sekarang 27. 27 ya. Dan itu LAM teknik dan LAM ekonomi. Ya, kita beda. Beda, Pak. Beda ya. Jadi standarnya beda juga ya. Beda juga gitu. Tapi mungkin ada kemiripan dengan Ban PT lah ya. Mungkin ada mereka juga mengambil standar dari sana gitu kan. Terus sekarang akreditasi kan kita sudah semua ya.
Kemarin yang paling sulit itu pada saat ini ya, ada program studi yang TMSP itu ya. Berapa kemarin TMSP itu? Yang paling besar menurut kami di BPMA itu Pak Rektor membawa prodi TMSP ini keluar gitu. Nah, dari ISBUD ya waktu itu ya, pada program studi. Program studi yang TMSP. Nah, alhamdulillah. TMSP itu apa? Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi. Tidak memenuhi syarat peringkat, berarti ada syarat peringkat yang tidak dipenuhi gitu ya. Terutama bagian? Nah, salah satunya memang SPMI. Keberadaan SPMI itu SPMI menjadi syarat ya. Perlu untuk bisa. Terus dosen mungkin ya? Dosennya nggak ada atau nggak linier? Tidak linier lebih tepatnya Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Lia supaya memenuhi? Kita bekerja sama dengan tim di Warek 1 sebelumnya. Mulai dari pelaporan karena mungkin memang ketika di prodi di universitas yang sebelumnya, di institusi sebelumnya itu pelaporannya belum cukup baik mungkin, jadi akhirnya dibantu oleh tim akademik itu diperbaikan pelaporan, kemudian kita rekrut dosen pada saat itu Pak Rektor untuk banyak banget tuh berarti itu, Pak. Karena minimal waktu itu ada 5 dan itu harus sesuai dengan keilmuannya. Kalau tanpa itu tidak bisa. Belum lagi apalagi SPMI-nya ya. SPMI kita buat lagi SPMI penyatuan namanya Pak Rektor. Karena harus mengakomodir keilmuan yang lain gitu di luar program studinya yang sudah ada di UTS. Dan akreditasi itu nggak bisa ngontrol kita maunya sekarang diakreditasi, nggak mungkin gitu. Mungkin ngajuinnya sekarang, divisitasinya 6 bulan, kadang setahun gitu. Sementara mahasiswa harus lulus. Nah, gimana tuh coba? Pusing kan? Jadi Mbak Lia ini makanya banyak senyum karena terlalu pusing kayaknya dengan apa yang dikerjakan di PPMA, tapi memang luar biasa dan kita semua sudah melalui semua itu ya. Sekarang sudah beres semua, akreditasi sudah baik semua. Ya sudah baik semua ya. Tinggal visitasi. TMSP itu tinggal sanitari Pak Rektor. Tapi sudah ada akreditasinya. Cuman akan ada visitasi ya, tapi sudah terakreditasi ya. Itu yang paling penting, sehingga kita bisa meluluskan ya. Alhamdulillah. Ya beberapa waktu lalu kita sampai bolak-balik ke Jakarta untuk melaksanakan itu ya. Jadi teman-teman TMSP itu suatu keadaan yang sangat menyiksa sekali gitu ya. Makanya jangan asal-asalan gitu ya. Ke depan itu tadi SPMI itu betul-betul dijalankan gitu ya. Jangan sampai kejadian ini menjadi terulang lagi. Nggak apa-apa. Ini jadi pelajaran supaya kampus ini terus bertumbuh sih sebenarnya ke depannya. Terima kasih, sementara itu aja dulu sama Kepala BPMA. Ya, itu teman-teman perbincangan kita dengan Kepala BPMA yang luar biasa bersama tim walaupun tidak banyak, tapi sudah bisa melalui satu ujian yang cukup berat, plus juga banyak tantangan-tantangan tadi pembukaan program studi. Saya ingin bicara dengan Pak Lalu Suhaimi. Bisa diceritakan sedikit tentang background pendidikan Pak Lalu? Baik, terima kasih Pak Rektor. Background pendidikan S1 saya fisika di Universitas Brawijaya di Malang ya. Di Malang, betul Pak. Kemudian melanjutkan dan bertemu dengan Pak Rektor gitu, dan yang pertama kali membawa saya ke luar negeri Pak Rektor nih. Sempat ke Korea kita dulu ya. Sempat ke Korea 2 pekan Pak Rektor, dan itu sangat berkesan. Jadi S2 saya di Teknik Metalurgi dan sempat dengan Pak Rektor ke Korea 2 pekan Pak Rektor salah, dan itu anak saya baru berumur 3 hari itu saya Senja. Siapa? Senja ya? Senja. Nah, di situ saya digembleng luar biasa, diperkenalkan dengan kolega-kolega Pak Rektor yang luar biasa, dan akhirnya mendapatkan banyak ilmu dari situ. Dulu waktu itu belum jadi dosen ya? Belum, UTS. belum. Baru kemudian setelah itu lulus. Lulus, dan sebelum ke UTS saya sempat ngajar di Universitas Al-Azhar Pak Rektor. Waktu saya masuk di tim risetnya Pak Rektor. Betul. Jadi 1 semester di situ di Teknik Industri. Iya. Iya, saya ingat itu. Luar biasa. Pak Lalu kan sekarang sebagai Kepala BPKO, sebagai satu badan yang membidangi tentang pembinaan karakter. Ini bukan sesuatu yang mudah. Dan mungkin bisa jadi di tempat yang lain itu nggak ada satu badan setingkat wakil rektor yang terkait dengan pembinaan nih. Betul. Cerita sedikit tentang BPKO. Baik, terima kasih Pak. Jadi BPKO ini sebenarnya
Seingat saya sedikit historis ketika di BPKU, saya kan di pertengahan gitu Pak Rektor ya, di pertengahan, dan saya melihat BPKU ini kayaknya sebelum Pak Khairul jadi rektor sebelumnya belum ada BPKU. Jadi tahun 2019 waktu itu masih Pak Iwan, kemudian setelah Pak Iwan dilanjutkan Pak Win Ariga, setelah itu baru saya. Jadi BPKU ini memang ada ketika ya Pak Khairul Hudaya sebagai rektor gitu. Sebelumnya kalau tidak salah karena saya masuk di UTS itu 2019 dan informasi yang saya dapatkan itu BPKU itu masuk di Warek 3 di Pak Rektor. Betul. Gitu. Masih di kemahasiswaan betul sama Pak Iwan waktu itu. Nah 2019 dan luar biasa ya sih sebenarnya Pak Rektor. Kalau saya melihat di kampus-kampus besar di UI mungkin belum ada Pak Rektor ya. Jadi terkait pembinaan karakter. Pembinaan karakter betul. Alhamdulillah melalui BPKU ini banyak hal yang kemudian kita bisa kerjakan sebenarnya, terutama untuk pembinaan karakter. Dan saya rasa tagline Pak Rektor membumi dan bunia tidak hanya membumi dan bunia Pak Rektor, tapi juga akhirat juga saya rasa gitu. Jadi ini banyak hal yang bisa kita kerjakan di. Baik, kalau BPKU itu sendiri Pak, apa yang coba diceritakan program kerjanya gitu kemudian? Ya di BPKU itu salah satu program keunggulannya adalah adik-adik yang maba gitu ya, terutama mahasiswa baru gitu ya, itu baik berbeasiswa maupun reguler itu kan wajib mengikuti program pembinaan karakter yang pelaksananya tiap hari Jumat. Nah, jadi jam 8 sampai jam 10 itu pembinaan gitu. Jadi di lapangan-lapangan sisi lapangan kampus ini gitu, adik-adik itu banyak yang lingkaran berdiskusi dan seterusnya gitu. Jadi uniknya di situ gitu. Hari Jumat itu uniknya luar biasa di kampus kita ini. Kalau ada yang ingin berkunjung hari Jumat pasti akan banyak melihat lingkaran-lingkaran kecil diskusi. Apa saja yang dilakukan? Diskusinya tuh diskusi apa? Pertama tentang agama tentunya. Kemudian agama ini tidak hanya Islam saja Pak Rektor. Ada juga kita punya mahasiswa yang non Muslim juga. Ada yang Nasrani, Hindu, Buddha gitu. Nah itu masing-masing berkumpul dengan pembinanya masing-masing. Kita diskusi tentang ya mulai dari agama, mulai permasalahan akademik, dan ya pengalaman kakak-kakak mentornya yang menceritakan pengalaman untuk belajar seperti apa, cara untuk mendapatkan IPK yang baik itu gimana, berorganisasi itu gimana dan seterusnya. Jadi terutama kepada para mahasiswa baru ya ini ya. Betul, selama 1 tahun itu ya. Tapi juga tidak cuma mahasiswa baru Pak Rektor. Jadi nanti akan berjenjang gitu setelah mereka 1 tahun pembinaan. Bagi yang ingin melanjutkan, terutama yang reguler, tetap kita melakukan proses pembinaan. Karena pembinaan itu bahasanya sampai akhir hayat gitu, Pak Rektor. Karena betul kita itu setiap orang pasti punya mentor masing-masing ya. Saya pribadi punya banyak mentor, tapi untuk berbagai bidang gitu ya. Kalau di akademis ada kita yang kita tuakan, yang kita sering ya namanya curhat gitu ya, kalau mungkin perlu curhat atau bertanya, sekedar bertanya, meminta pendapat gitu ya dari orang yang lebih tahu dan lebih dulu mungkin mengalaminya gitu. Dan gimana respon dari teman-teman soal mentoring? Saya sering lihat tuh di Instagram mereka kayaknya mengekspresikan ininya hasil mentor. Alhamdulillah mereka akhirnya punya role model Pak Rektor. Jadi adik-adik itu yang punya karena mentornya seorang aktivis, ketua BEM misalkan, dia punya role model, nanti saya pengen jadi ketua BEM. Nah ada juga kemudian yang mentornya akademisi banget gitu, IPK-nya bagus, organisasinya bagus, dia pengen nanti saya pengen seperti kakak mentor saya seperti ini. Jadi mereka akhirnya punya role model gitu. Nanti setelah 3 semester, 4 semester, saya pengen seperti ini. Jadi dengan mentor itu memang akhirnya terbentuk role model adik-adik itu. Gitu. Sekarang mungkin mereka jadi mentee ya, tapi suatu saat jadi mentor jadi mentor, betul. Dan memang itu ada seleksinya juga ya. Ada seleksi, betul. Seleksi. Iya. Terus sering apa lagi program selain mentoring? Selain mentoring kita punya program kuliah atau public lecture. Nah, ini public lecture kita mengundang tokoh-tokoh nasional, gitu Pak Rektor. Backgroundnya mulai dari akademisi, mulai dari tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, bahkan tokoh politik juga kita undang gitu untuk mengisi di public lecture itu. Ya, jadi seorang psikolog, gitu, Pak Rektor, betul. Ya, saya sering ikuti dan itu cukup lumayan. Tabligh akbar juga pernah ya. Akbar, betul.
Jadi luar biasa. Biasanya diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa kita yang luar biasa ya, pada kritis ya. Kritis. Dan dosen juga kan ada pembinaan dosen para Iya. Nah, itu dihadiri lebih dari 500, 1000 atau mungkin hampir 1000 ya. Seribuan. Ya, jadi mereka pada senang ya ngikut itu. Betul. Jadi sering ada ya mereka menyatakan di dalam media sosialnya masing-masing itu testimoni terkait dengan mentoring kita ya. Betul. Ya. Dan juga mungkin tadi di tingkat nasional pernah juga kalau tidak salah soal KPK pemberantasan korupsi. Iya, betul. Nah, ini kita sebagai kampus yang berada di timur gitu juga memperhatikan terkait dengan pemberantasan korupsi. Bahkan kita undang waktu itu di public lecture juga Pak Rektor, salah satu mantan penyidik KPK gitu kita undang untuk membahas tentang bagaimana kemudian beliau melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi, bagaimana pentingnya pencegahan korupsi di tingkat kampus dan sebagainya. Ya kita undang beliau untuk secara online waktu itu. Iya. Dan bagaimana melihat Pak lalu istilahnya hasil daripada pembinaan karakter ini terhadap mahasiswa lulusan atau mahasiswa kita? Iya, kalau terkait dengan hasil, alhamdulillah Pak Rektor yang alumni kita yang sudah mengikuti mentoring tidak hanya kewajiban 1 tahun, tapi juga sampai akhirnya mereka punya prestasi dan bahkan kerja di lembaga-lembaga pemerintahan gitu. Betul. Lembaga-lembaga swasta, bahkan ada yang juga beraktivitas di bidang sosial gitu Pak Rektor. Kemudian bahkan juga ada yang di bidang politik gitu. Ya, jadi banyak gitu ya semua sektor di adik-adik yang sudah ikut pembina itu dijelajahi gitu sekarang. Iya. Jadi betapa pentingnya mentoring itu ya. Mungkin di dalam bangku-bangku perkuliahan mereka tidak bisa mendapatkan itu ya. Betul. Tapi melalui mentoring itu setiap pagi hari Jumat ya. Setiap hari Jumat. Pagi-pagi ya. Pagi-pagi. Mereka start itu jam 7. Iya. Dan kita ada sistem bahwa kalau orang tidak mengikuti mentoring tidak dapat sertifikatnya. Betul. Ya. Dan tidak bisa waktu itu proses akademik. Iya. Ya ini unik juga gitu ya, kekhasan kita gitu ya, karena founding father kita menyarankan bahwa syarat untuk mengikuti baik itu sidang skripsi, syarat untuk yudisium, ataupun bisa juga syarat untuk wisuda, mereka harus punya sertifikat kelulusan mentoring. Nah, syaratnya adalah ya mereka harus mengikuti pembinaan karakter itu. Nah, itu sistem yang diciptakan. Betul, kalau beasiswa itu sampai 4 tahun, ya kalau reguler itu 1 tahun. Nah, jadi dari situ penilaian ada sistem kontrolnya juga gitu. Nah, jadi dari masing-masing mentor itu menilai, oh ini si A aktif, nah dikasih keterangan, oh ini aktif, jadi lolos untuk. Pak lalu kan ngurusin 1000 orang lebih itu timnya siapa aja dan berapa orang itu di tim kita itu ada 3 orang, 4 sama saya. Yeah. Itu ada Laude, ya Mas Laude Agus Tamir, beliau dari Buton ya di Sulawesi ya. Kemudian ada Mbak Fadwa, kemudian ada Mas Irwandi ya yang membantu deputinya ya. Deputi, betul. Deputi. Jadi cuman berempat ya, tapi ngurusin semuanya, sibuk juga tuh. Betul. Tapi punya pasukan yang lain dong, mentor-mentornya ya. Betul. Alhamdulillah kita dibantu oleh adik-adik mahasiswa itu ada namanya unit mentoring, Pak Rektor. Jadi kegiatan-kegiatan kita alhamdulillah ada yang membackup gitu. Alhamdulillah. Jadi dibantu oleh adik-adik. Jadi yang sudah angkatan kedua maksudnya sudah semester ke-3, ke-4 gitu ya, mereka bisa menjadi mentor bagi adik-adiknya gitu ya. Betul. Jadi panggilan moral atau apa itu mereka kan? Iya, ini panggilan moral. Jadi adik-adik itu karena ada ya ini kasihan juga bahasanya gitu kan. Jadinya mereka ada panggilan moral adik-adik itu untuk mengisi kembali adik-adiknya di bawah. Jadi selama ini cukup paling sibuk, terutama kalau udah mau akhir-akhir ya, orang-orang biasanya mencari sertifikat mentoring itu ya. Dan kita punya sistem untuk mendata para mentor, calon mentor mungkin. Betul, ya, prospektifnya siapa saja gitu. Dan juga pembinaan kemarin kita diskusi dengan Mas Aul di asrama ya. Itu juga dilakukan pembinaan. Betul, di asrama juga kita lakukan pembinaan. Kita mencoba melihat di kampus-kampus besar itu kan kalau ada asrama pasti ada pembinaan. Gitu. Nah, ini kita kolaborasi gitu, dengan
UPT asrama, Mas Aul gitu ya, hanya kita menjalankan pembinaan juga di asrama dengan kolaborasi. Kenapa kita concern sekali dengan karakter sih, Pak Lalu? Iya, kalau kita melihat karakter ini sesuatu yang sangat penting gitu. Banyak orang yang cerdas di negeri ini, cuma ya itu kurang karakter, kurang akhlak gitu, sehingga banyak yang ya korupsi dan sebagainya. Itu kan latar belakang karena memang dari sisi akhlak kurang gitu, tapi secara kapasitas keilmuan itu bagus gitu. Nah, oleh karena itu kita harus menyeimbangkan gitu ya, menyeimbang antara akhlak dan ilmu itu sendiri. Selain itu saya lihat kalau ada terjadi bencana gitu ya, atau yang kesulitan, itu BPKO tuh punya program UTS pedulinya nih. Cerita sedikit, Bang. Ya, jadi terutama tahun 2023 yang bencana luar biasa gitu ya, mulai dari banjir, kemudian kebakaran gitu. Bahkan tidak hanya skala lokal saja Pak Rektor waktu itu, juga bencana-bencana yang terjadi di Timur Tengah waktu itu Pak Rektor, yang gempa bumi betul, karena ada mahasiswa kita yang dari luar gitu. Nah, itu juga kita ambil tindakan, maksudnya melakukan itu gitu, membantu mereka gitu. Kita mengumpulkan sumbangan-sumbangan gitu ke mahasiswa. Artinya yang mengkoordinir BPKO ya, untuk terkait dengan UTS peduli itu ya. UTS peduli. Luar biasa. Termasuk beberapa waktu lalu itu ada bersama BEM ya. Kalau saya kebakaran juga di Musuk ya kalau tidak salah waktu itu ya. Sehingga teman-teman turun. Dan kemudian saya apresiat banget waktu itu Pak Lalu, lebih dari puluhan mahasiswa kita gitu dengan ringan gitu kakinya melangkah ke Musuk gitu, membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Dan terima kasih BPKO selalu hadir gitu ya, kita di mana-mana kalau ya berkolaborasi dengan yang lainnya tentu saja. Dan juga satu lagi, karena ada KO-nya ya, dan hubungan orang tua mahasiswa itu juga dilakukan. Kita lakukan Pak Rektor ya, kemarin kan dengan Pak Rektor juga gitu, kita mengundang wali mahasiswa ya, kita berdiskusi apa sih maunya gitu, masukan-masukan orang tua mahasiswa untuk kampus itu seperti apa gitu, karena wali itu stakeholder Pak Rektor ya, jadi kita minta masukan, kemudian ya bisa juga kritikan juga gitu untuk perbaikan kampus kita lakukan gitu. Komunikasi via grup, kita punya grup terutama yang masuk Nusantara, jadi mereka jauh, hanya anaknya tidak kontak seminggu aja mereka sudah resah gitu. Kok saya nggak dikontak sama si ini dan sebagainya. Hanya kita yang akhirnya kita yang itu. Dan juga ya banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang terjadi, misalnya mahasiswa yang sakit gitu ya. Itu juga tim BPKO yang sigap turun tangan, Mas Irwandi dan Mas Ode, Pak Lalu ya. Itu banyak yang kemudian dibantu oleh teman-teman itu. Jadi kesejahteraan mahasiswa, khususnya untuk membantu mahasiswa yang sakit. Ya, macam-macam ya. Kemarin ada yang meninggal. Iya, betul, Pak. Meninggal dunia juga, BPKO menjadi garda terdepan untuk kemudian mengurusi segala sesuatu ya, administrasi, karena harus dikirim jenazahnya ke luar daerah gitu ya. Jadi terima kasih BPKO. Ini sebenarnya BPKO ini ya badan yang sangat penting sekali. Tadi saya setuju sama Pak Kepala Badan bahwa memang di negara kita ini sekarang mungkin kalau dibilang memang banyak krisis sekarang ini, salah satunya aja krisis etika, krisis akhlak ya. Dan itu kita coba ya, ingin menghasilkan pemimpin masa depan yang memiliki karakter seperti itu. Terima kasih Pak Lalu. Ya, kembali ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai tupoksinya BPMA, terus kemudian juga ada beberapa kegiatan yang kemudian dilakukan ya. Ini mungkin harapan ke depan atau rencana ke depan lah. Kira-kira apa sih sebenarnya targetan kita dari kampus kita ke depan inilah gitu. Kalau bicara target, selalu targetnya itu mengacu pada IKU. Nah, IKU kita ini bagaimana agar program studi juga punya akreditasi baik sekali ataupun unggul gitu Pak Rektor. Nah, untuk mengarah ke sana itu butuh dukungan sebenarnya, bukan hanya dari jajaran rektorat, bukan dari pimpinan perguruan tinggi saja, tapi semua sivitas akademika itu harus sadar akan pentingnya budaya mutu.
bukan hanya menunggu ketika mau akreditasi baru kita sibuk-sibuk, tapi mulai dari hari ini, dari sekarang kita harus menerapkan itu. Apa sih kegiatan kita hari ini, ya itu kita dokumentasikan agar nanti ketika akreditasi tiba itu sudah tidak lagi sibuk-sibuk untuk mengumpulkan dokumen. Karena cukup ini juga ya, banyak juga untuk mengumpulkan borang-borang itu ya. Borang akreditasi itu memang sangat melelahkan, dan memang di Indonesia ini masih sangat syarat penuh dengan administrasi ya sifatnya, baik program studi maupun dosen ya. Dosen-dosen juga lumayan tuh, ada BKD dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita tahu tadi seperti Bu Lia sampaikan, kalau kita sudah tahu bahwa kita kapan akan melakukan akreditasi, terus kemudian mulai dari sekarang disiapkan semua dokumen-dokumen yang mendukung itu. Misalnya seorang dosen dia menjadi seorang pembicara gitu kan, maka kan setiap dokumennya harus ada semua itu ya, termasuk surat undangan, kemudian presentasinya, mungkin sertifikat, bisa juga nanti implementasinya ya, pada saat implementasinya juga diminta ya. Nah, kekurangan kita biasanya di implementasi, evaluasinya. Kita ya evaluasi tindak lanjut Pak Rektor. Evaluasi tindak lanjut. Rata hasil akreditasi kita itu ketika kami di BPMA, teman-teman di BPMA membaca hasilnya itu memang kurang ditindaklanjut. Jadi apa yang kita lakukan itu kadang kalau ada kekurangan itu tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu kadang lepas dari ini kita Pak Rektor. Iya. Nah, tentu saja mungkin peningkatan akreditasi ya ke depan kira-kira, karena doktor kita mungkin semakin bertambah, SDM kita yang bergerak doktor, juga mungkin penelitian kan kita sudah punya berbagai mekanisme sistem, ada Remunpen, sehingga para dosen itu terpacu untuk bisa lebih semangat lagi ya menelitinya. Nah, dan pada akhirnya ya mudah-mudahan sebenarnya tinggal nunggu waktu saja kalau menurut saya, kalau kita sudah punya sistem, dan kita punya sistem sendiri internal BKD kita kan. Iya betul Pak Rektor. Kita punya sistem internal, kalau saja setiap orang itu menerapkan sistem BKD-nya internal, saya kira jabatan fungsional lektor kepala, lektor, profesor itu akan dengan mudah ya untuk kemudian bisa ini. Tapi memang itulah tantangan kita, dosen itu memang superhuman itu adalah orang yang betul-betul melaksanakan multitasking dalam satu waktu, harus ngajar ya, terus kemudian meneliti juga dan juga mengabdi gitu ya. Tapi memang menyenangkan gitu kalau kita bisa melaluinya dengan hari-hari yang menyenangkan juga. Oke, baik, terima kasih Bu Lia. Ya. Nah, Pak Kepala Badan, dengan pertanyaan yang sama, apa kira-kira rencana ataupun harapan dari BPKU kita ke depannya? Baik, terima kasih Pak Rektor. Jadi harapannya memang kalau saya melihat kita harus punya inovasi terkait dengan pembinaan karakter Pak Rektor. Nah, ini sudah kita lakukan. Kemudian mulai dari kurikulum kita coba perbaiki, ya, tidak hanya membahas tentang agama saja, tapi juga kita akan membahas tentang bagaimana cara berprestasi, bagaimana kemudian menjadi seorang leader yang baik. Nah, itu kita coba akan buat suatu inovasi sehingga adik-adik itu tidak lagi bosan dan metode pembinaan yang tidak lagi monoton gitu. Insya Allah kita akan mencoba perbaiki ke depannya. Kemudian yang kedua terkait dengan UTS peduli. Nah, ini coba kita tingkatkan karena memang bencana alam ini kan sesuatu yang pasti terjadi gitu ya Pak Rektor ya. Banyak bencana alam, dan ini nanti kita coba terus kolaborasi dengan dengan rekan-rekan yang lain baik di internal UTS sendiri maupun di luar UTS, supaya nanti bisa kita UTS itu tagline Pak Rektor membumi dan mendunia gitu Pak Rektor. Insyaallah. Terima kasih Pak Kepala Badan, Bu Kepala Badan. Sama-sama. Atas kontribusinya. Ya, ini memang bagian akhir daripada kepengurusan kita. Kita juga akan berakhir segera. Ya, tapi saya sangat berharap kalau belum studi, Pak Lalu rencana akan studi segera mungkin. Bu Lia bahkan sekarang sedang studi S3 ya. Tetapi mudah-mudahan masih bisa berkontribusi buat UTS ke depannya. Jadi sistem yang sudah dibangun oleh kita selama ini, ya kita lanjutkan lagi dan kita perbaiki sih sebenarnya kalau jika ada perbaikan-perbaikan. Dan dua badan ini selama 4 tahun ini luar biasa, sangat membantu kampus kita mencapai visi misi yang tadi yang disampaikan oleh kita.
menjadi rumah pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk tumbuh utuh menjadi manusia yang bermanfaat bagi semesta alam. Teman-teman, itu saja perbincangan kami di Bincang-Bincang Rektor episode yang ke-66 kali ini. Kita kembali lagi di episode yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.